silahkan rapikan duduknya. Untuk ketua kelas, silahkan mimpin doanya. Amin. Apa kabar hari ini anak-anak? Bila ibu bertanya apa kabar, kalian jawab kabar hari ini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya sekali lagi ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang disebut namanya bisa bilang hadir ya. Anissa, Dewi, Putri, Lia, Diki. Baiklah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir tanpa ada yang sakit. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi, makhluk hidup akan mencapai proses perubahan bentuk tubuh. Daur hidup terdiri dari metamorfosis, dan metamorfosis. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Nah, metamorfosis ini ialah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Baiklah, di sini ibu akan memberi contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau juga bisa disebut ametamorfosis. Contohnya ialah hewan reptil atau ular, hewan unggas, contohnya bebek dan ayam, hewan mamalia, contohnya kerbau dan sapi, dan hewan Pisces, yaitu ikan. Nah, contoh hewan metamorfosis ialah amfibi dan serangga. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan pada saat hewan muda sangat berbeda ketika dewasa. Contohnya katak, kupu-kupu, lebah, dan nyamuk. Baiklah, di sini ibu akan memberikan contoh video hewan metamorfosis sempurna. Kalian bisa lihat ya. Metamorfosis katak termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis katak terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase beludru, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak ini akan memakan cangkangnya sendiri. Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organ.
Setelah 5 minggu menjadi kecebong, maka katak akan berkembang menjadi katak muda. Katak muda akan berlangsung selama 3 minggu saja, selanjutnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk dia bernafas di daratan, dan otomatis insang akan menghilang dan mengalami perubahan drastis. Bagaimana? Kalian sudah lihat video tadi yang ditayangkan? Video metamorfosis sempurna atau hewan yang mengalami bentuk tubuh saat hewan muda sangat berbeda ketika dewasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang metamorfosis tak sempurna. Nah, metamorfosis tak sempurna ialah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh secara signifikan. Contohnya, belalang, jangkrik, capung, dan kecoa. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan video untuk hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna. Disimak baik-baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai metamorfosis kecoa. Kecoa termasuk salah satu hewan yang melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras.
Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baiklah, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi yang tadi disampaikan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan terdiri dari ametamorfosis atau yang tidak mengalami metamorfosis dan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Baiklah, jika tidak, silakan rapihkan duduknya, bersiap-siap untuk pulang. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.